Bahkan kalau lagi show ada yang pakai hot pen juga ya. Dia pakai crop top. Agak offside kan, jadinya offside banget. Kalau KPK nih ridersnya apa ya kira-kira ini? Kita itu ada Kembang. yang pertama itu yang udah pasti itu adalah pisang sisir. Sama ada satu lagi riders kalau keluar kota harus menyiapkan labubu Tegal. Yang sudah duduk di car seat nempel di AC di bagian depan. Pakai baju warna-warni. Pakai baju warna-warni dan labubunya ada 5. KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Belum. Selamat datang. Ini kita lagi podcast Si Paling Dangdut. Cakep gak tuh podcastnya? Cakep. Kita ketemu sama teman-teman KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Kita kenalan dulu kali ya. Satu-satu. Dari ujung. Saya adalah sang DJ, Drew. DJ ini ya. Halo, aku Jerry Likumahwa, kiper. Wah, dari main bola. Kenalin, gue Bakti Perkasa, biasa dipanggil Nengok. Bakti. Halo, gue Andres, owner. Siap bos. Pemegang saham. Oh bener. Oke, jadi KPK ini konsepnya adalah DJ dan juga teman-teman ini MC ya. MC. Ya. MC. Jadi kalau lagi perform Mr. Drew mainin DJ, teman-teman yang nyanyi. Yes. Ada satu DJ, ada 3 MC di depan. Istilahnya hype man. Hype man. Oh, hype man. Yang mengangkat crowd dan menghypekan vibes suasana iya. itu. Yang kerjanya puzu hands up. Iya. Itu dia. Hands up. Kaki di atas. Coba ibu contohnya kaki di atas. Tapi ngomong-ngomong KPK ini kan nama yang unik ya. Dari namanya udah kayak lembaga negara. Lembaga negara ya kan. Pemilihan nama idenya dari mana? Terus apakah juga sudah izin ke lembaga sebelah gitu? Dari foundernya. Kalau kapannya, kayaknya sebenarnya waktu itu sempat kepikiran sebelum COVID. Ya. Karena waktu itu baru mulai seru tuh, adanya koplo tuh. Tapi habis itu tiba-tiba COVID, kita tiarap semuanya. Ya udah. Vakum. Pas setelah COVID sudah selesai, baru tuh kepikiran lagi tuh, karena kita mau buat itu ya. Gitu. Iya, karena sebelumnya saya sama Jerry itu kita punya grup karaoke. Karaoke ya? Namanya The Hot Daddy. Disclaimer, setiap kali kita buka acara kita selalu bilang kalau ternyata kita aslinya kurang hot, kita minta maaf. Sama seperti teman-teman, kita cuma pengen jualan. Nyata kita tipu semua ya. Nah, setelah itu karena biasanya kalau di karaokean itu set-set akhir itu kita ya karaoke seru sih ya. Sing along gitu. Cuma memang biasanya kalau sing along itu banyak kan lagu-lagu galau. Bener. Kalau lagu rock oke lah energinya gitu. Tapi yang lagu yang paling seru bisa bikin nyanyi sambil joget adalah di dangdut. Betul. Nah, iya dangdut dan koplo. Jadi transisinya ke situ. Wah, pas kita dengerin koplo sekarang, dangdut modern sekarang kok seru banget ya. Dah, ternyata pas kita tahu ada salah satu yang kita lihat sebagai senior juga pendahulu di dunia koplo, yaitu Phil Koplo. Pas kita cek harganya mahal banget, bos. Harganya mahal. Set up jadi koplo Dani ya. Jadi orang. Katanya Drew, emang lo bisa ngambiar gini nggak malu-malu? Ya ngapain malu, orang cari duit ya kan, ngapain malu? Udah gas aja dulu, bener nih. Tapi sebenarnya backgroundnya bukan orang-orang koplo berarti ya. Secara basic tuh kan pasti punya latar belakang musik masing-masing dong. Kita kalau saya emang suka musik aja sih. Oke. Gitu. Habis itu ya itu karena DJ ya, DJ. Iya, jadi transisi ke dangdut modern, koplo yang lebih kekinian, lagu-lagu pop yang dibikin koplo sama teman-teman senior kita gitu. Jadi kita ngeliat ih seru banget nih gitu. Jadi wah cocok nih kayaknya nih kita ya sama duitnya. Sama lagunya. Malah sebenarnya dulu tuh jomplang loh. Kenapa? Sama KPK karena dia tuh MC. Oh. Tapi biasanya di depan layar. basicnya. Oh, oke, basicnya entertain. Jadi hari ini MC-nya Wisnu Santika, besoknya KPK koplo gitu. Koplo. Jadi baru duduk udah diri lagi nih. Iya, hari ini DWP, besoknya udah dangdutan. Emang DWP emang dangdutan. Dewi Persik Project ya. Tapi kita pernah satu panggung sama Wisnu Santika ya. Iya. Jadi koplo dulu, abis koplo langsung
khusus Santika. Iya. Jadi Drew yang tadinya celana pendek macan pink, tiba-tiba jadi keren. Lucu hands up dia. Asal dari ke bawah aja tiba-tiba begini. Asik. Tapi emang serunya di situ pas awal juga kita harus mempelajari koplo gitu tuh. Iya. Tapi basicnya kita memang suka lagu-lagu era kita nih 90-an, Iya, 2000-an, Suka lagu-lagu hip-hop, band R&B. yang akhirnya dikoploin kok seru gitu. Akhirnya udah deh, yuk kita jalanin serius. Tadinya bertiga, yang satu sudah tidak ikut, terus ketemu lagi nih dua nih. Kalau main Makhluk ini ya. dua makhluk ini. Gue dulu baru Bakti. Iya, jadi kita main ke amusement park gitu, tahu kan yang koin-koinan tuh? Dapat telur, dapat satu-satu. Ngambil satu-satu. Ya, kita berdua kalau dia kan nemukan gitu kan. Oh, MC nih, anak MC nih malam nih. Ya udah, oke. Kalau gue kayaknya dapetnya dari gacha ya. Kalau bisa gacha random Mesti box buka. gitu. Blind box gue, blind box. Ya tapi ngomong-ngomong kan tadi sempat gue nanya nama KPK ini kan dekat banget sama lembaga sebelah ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabarnya sempat disinggung juga sama bapak-bapak yang terhormat itu. Betul. Oh, tentu. Dari awal kita tuh takut banget sebenarnya. Karena deg-degan ya, secara logonya itu agak Di mirip. mirroring gitu. Agak mirroring, agak kebalik. Ya, namanya hari gini kan harus ada twistnya ya, ada Iya, plot iya, twistnya, iya. harus ada gimmicknya. Ternyata setelah sekian lama kekhawatiran kita, ketidaktahuan kita, terjawablah. Oke. Dari seorang jubir dari KPK juga, tapi waktu itu sedang mengangkat sebuah kasus. Oh, oke, ada kasus. Karena di momen itu ada seorang yang akhirnya jadi tersangka. Di momen itu dia cerita, dia bicara bahwa dia joget-joget depan logo KPK dan dia bilang kalau KPK yang buat dia adalah kelompok pemuja keadilan. Oke. Habis itu langsung dijawab tuh, karena pas di sesi press conference-nya itu Pak Jubir KPK itu ditanya, Pak itu gimana Pak? Kok ada yang menggunakan nama KPK tapi bentuknya musik gitu. Oke. Nah terjawablah, beliau bilang kalau selama dipakai kegiatannya positif, kita tidak akan mempermasalahkan. Wah, Jadi udah aman. udah aman ya. Terima kasih. Secara nama udah aman. Iya, kayak kita mah positif. Saya doang yang negatif. Agak nyesel sih. Agak nyesel. Tapi kan sebenarnya secara grup ini berarti fully perform lah ya. Ya. Yes. Jadi memang totalitas tuh di atas panggung gitu kan. Betul. Dimana dari masing-masing member ini punya khas masing-masing lah ya. Punya cara nge-MC-nya, cara ngambil crowd-nya itu kan. Itu Yeah. lu kalian nge-mix-nya gimana? Silakan Andres. Kalau kita bagi di atas sih kita ada porsinya masing-masing ya. Oke, porsi. Kalau gue sih biasanya kebanyakan lagu Jawa. Oke. Karena gue kebetulan dari Manado. Boleh. Jangan nyamuk. Jawa. Oh iya. Jawa. Jawa. Timur Tengah katanya tadi. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah ya? Ya Jawa Timur. Jadi gue lebih banyak lagu Jawa. Jawa, oke. Kalau Mr. Bakti, Kalau banyak kan yang nyari masalah dia. Iya, kebetulan gue. Nanti kalau pertanyaannya pas sih kita ceritain aib-aibnya Bakti. Dan masalah-masalah di KPK. Sebenarnya gue orang Sunda. nah, oke. Tapi gue suka banget sama koplo. Nah di image gue tuh di sini tuh yang paling goyangnya tuh selebor lah. Oh, si selebor. Goyang selebor. Tapi memang suka kelewatan. Jadi suka jadi masalah gitu. Suka jadi masalah. Itu si Bakti mau Offside. kemana? Offside. Itu kemana? Iya. Oh, Iya, lu naik offside. rijing. Oh bukan. Enggak. ngilang. Itu Itu ada. Itu ada lagi sih ada. Panjang deh ntar aja. Pokoknya kelakuan gue tuh banyak. Pokoknya kecilnya tuh kayak misalkan gue pengen ke depan tapi bawanya mic kabel gitu. Nah itu. Iya, itu Bakti. Repot kan, agak Kebayang. repot kan. Emang kayak ular gitu kan. Kemana-mana. Iya. Nah, ulernya dia yang tidak terkontrol. Makanya mengarahnya kemana tahu ya. Kalau Mas Jerry dengar-dengar dari Indonesia Timur. Iya, dari Ambon. Gitu. Oke. Cuman emang besar lahir di Jakarta. Cuman karena emang papa asli dari sana, terus ibu nyokap Manado, Belanda. Sering tuh lagu-lagu Timur kayak gitu. Makanya kalau KPK lagi bawain lagu Timur, aku yang maju ke depan. Oke. Jadi Jadi makan. proporsinya udah dibagi nih masing-masing nih. Nah, dan agak kebalik sama Bakti, aku yang baik-baiknya. Sombong juga ya. Kalem ya. Itu Mister dia. Kalem ya. Kalem. Jenggot lu berantakan. Maaf. Nah ngomong-ngomong soal KPK juga, ini kan kalau kita lihat nih outfitnya cakep lah ya. Ya kan? Iya. Ada mix lah, modern, ada batik-batik Yes. ya. Sama di sepatu ini. Terus bahkan kalau lagi show ada yang pakai hot pen juga ya.
Dia pakai crop top. Agak offside kan, tadinya offside banget. Itu secara fashion emang lu pikirin? Dari awal sih memang sebelum KPK itu jadi sebuah produk, emang kita sudah mikirin supporting factors-nya. Baik itu dari produksian lagu, baik itu nanti output di social media seperti apa. Kita juga punya fashion stylist sendiri. Jadi itu semua memang sudah benar dipikirin. Berharapnya ketika kita keluar tuh nggak ijo-ijo amat lah. Sudah Full kali Iya. Sudah lumayan siap lah jadi produk gitu. Kebetulan fashion stylist-nya adalah brand manager kita juga. Jadi semua Istrinya dia dulu, mikirin, istrinya dulu. semua yang dimikirin. Mama Don. Oh jadi ini bisnis keluarga sebenarnya? Iya lumayan. Dinasti lebih Dinasti. Dinasti Don. Wow, Dinasti Don. Dinasti Don. Jadi ntar anak lo juga suruh MC. Bisa. Anaknya udah suruh jadi DJ anak kecil. Iya. Oh iya. Walaupun nggak lulus SMA nggak apa-apa ada. Ngomongin sekolah ini Gawat nih ya. Enggak, maksudnya kalau misalkan kalau lulus SMA kan masih bisa dapat kerja. Oh iya, bisa kan? jadi DJ. Semuanya kan. Karena Banyak memang peluang. banyak juga yang punya ijazah tapi kan juga masih sulit cari kerja. Jadi ngomong ijazah Enggak, ini bener kan? gimana? Kita harus bisa inilah relasi lah. Iya, cari iya, kerja, iya, ya kan? Makasih ya. Nah, ngomong-ngomong soal relasi nih. Ini KPK nih manggungnya banyak. Ya, Amin, kan? amin. Berarti kan hubungan perelasiannya banyak juga nih. Amin. Dan gigs yang paling seru menurut kalian tuh di mana sebenarnya? Klub malam. Seru buat bakti. Iya. Serunya ditanya dia lupa apa-apa. Begitu selesai. Tadi gua nyanyi apa ya? Kan kalau main sejam kan biasanya 35 lagu, 40 lagu kan. Serius lu? Iya, karena kan kita mixing kan. Oh iya, Lagunya jadi kan mix ya, mixing. iya, Cuma iya. satu ref gitu Kalau berapa kan. lagu? Kalau gue ingat cuma 5 lagu. 5 5 lagu di depan lagi. Sisanya udah. Sisanya nggak tahu ya. Sisanya Put your hands up ya, sisanya gitu ya. Saya hilang. Lebih ke hilang sih. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Itu Mas Dru. Relasi. Enggak, Relasi. dari relasi kan jadi mainnya banyak. Iya, yang Panggung paling yang suka. paling Seru. seru. Oh, yang paling seru. Dari Dru, panggung paling seru. Festival sih selalu seru ya. Oke. Kayak terakhir ya itu kita openingnya Wisnu ya di mana sih itu? Balikpapan ya? Banjarmasin. Padang. Oh, jadi outdoor ya? Padang. Outdoor. Kan baru. Mana sih kesebut semuanya tuh? Pak. Oke. Iya, paling seru Palu, sih di outdoor Outdoor festival. seru Karena memang ya crowd memang datang. Festival sekarang kan memang dinamis banget ya. Iya. Ada band yang rock, ada yang indie, ada yang dangdut, ada yang ajeb-ajeb kayak Wisnu Santika gitu. Jadi mereka datang udah energinya memang udah siap party gitu. Jadi seru banget dan Festival ya, energinya setuju jauh sih. lebih mudah untuk diajak seru-seruan sih. Oke. Berarti sebenarnya secara outdoor tuh energinya lebih keserap lah ya. Betul. Serap banget lah ya. Dan memang kalau lagu-lagu yang dikoploin itu kalau lo sendiri punya spesifik Indonesia yang tahun berapa atau mungkin lebih ke pop Melayu atau dangdut yang mau udah dangdut gitu, ada beberapa setlist yang jadi andalan nih si teman-teman KPK nih. Kalau pemilihan lagu sih kita sejalannya aja sih ya. Selama itu misalnya ada yang viral sih kita coba bikin versi Versi koplonya. KPK-nya. Iya, versi KPK-nya itu aja sih. Oh, Kayak Tabola Balik kemarin ya lagi seru terus apalagi sih statue. Pokoknya oke. semua lagu kita Sejalannya bikin aja. ya kita bikin versinya KPK dan kebetulan kita banyak main di acara korporat. Biasanya korporat tuh request. Oh, Jadi kita oke. bisa ngoploin lagu jadi apa udah aja. punya bank lah ya istilahnya. Udah banyak banget, kita ada 200-300 lagu lah. Even sampai Dancing Queen-nya juga diminta. Iya, Ya, kita iya. bikin semuanya. Oke. Asal ada waktunya. Waktu, time is money ya. Cocok ya. Iya. Sini Karena cinta. Ini paling seru nih Bakti nih ya. Ini habis makan apa sih lu? Nasi goreng kambing tadi. Kebon siri. Enggak, ini Ya, di bawah. sini, tadi. di bawah. tadi di itu kantin. Oh iya. Kalau gue sih dari semua tempat yang paling gue suka itu adalah Radio RDI. Woi. Mantap sekali. 97,1 Radio Dangdut Indonesia. Ya jadi memang tempat promo ya paling menyenangkan. Daripada manggung mending promo lah ya. Promo dulu. Manggung dulu sih, baru promo. Iya, promo dulu baru manggung. Iya dong. Iya. promo dulu dong. Oke. Jadi setlist 1 jam dengan berbagai macam lagu Indonesia yang divariasi, dikoploin, terus akhirnya dari masing-masing juga punya porsi ya ketika manggung gitu kan.
dari mungkin teman-teman yang follow atau yang ngefans gitu, respon apa yang paling seru menurut kalian gitu? Kayak kalau sekedar foto mah ya biasa lah ya gitu kan foto, tapi ada yang sampai DM mungkin atau Kalau DM ini lagi. Dia lagi. Bakti lagi. Kaki gue mana? Makanya lain kali kaki dikasih janur kuning. hilang. Apa ya paling aneh gitu dari Kalau teman-teman KPK yang itu suka? sebenarnya kan memang kita dibuat dengan konsep DJ gimmick. Iya. Jadi gimmick kita tuh banyak banget, ya. Kita ada yang namanya suntikan asoy. Apa itu? Karena aslinya kan KPK itu identik dengan suntikan dana. Oh, suntikan Nah, ini dana. kalau kita suntikan asoy Iya, itu suntikan isinya dana. adalah larutan duniawi Waduh. biasanya. Tapi itu disesuaikan. Sama eventnya lah ya. Ya, kalau di klub bisa, tapi kalau di coffee shop ya kita juga bisa pakai Kopi susu. kopi susu. Iya benar. Iya bener juga. Terus kita ada momen di tengah-tengah habis lagi joget-jogetnya kita ada sesi lagu galau, kita bagi-bagi bunga mawar. Dan di situ biasanya kita di tag-tag tuh sama teman-teman yang datang gitu. Mereka banyak makasih gitu-gitu dan kita pun juga seneng banget. Lagu galau. Oh, oke. Jadi ada flow-nya. Oh jadi dalam setlist tuh naik turun lah ya. Naik turun. Memainkan emosi penonton. Itu kanan, that's right. Asik. Ada yang nangis. Wah, Tuh kakinya kinjek. Kaki gue. Kaki kapan? ngomong-ngomong soal gimmick kan kita pantau juga di media sosial nih cukup banyak gimmick yang keluar ya. Mulai Bener. dari di ulang tahunnya Davina lah. Davina Karamoy ya kan ya. Sampai ketemu sama Wika Salim ya. Yang paling aneh nih menurut kalian, boleh masing-masing member atau mungkin Paling aneh. yang paling aneh atau yang paling berkesan gitu. Bakti udah cukup Bakti sih. Gak usah gimmick ya, berarti member paling aneh ini. Iya. Yang paling aneh, kalau kemarin tuh Davina memang Davinanya suka koplo. Oh sih dia suka. Jadi memang dia nge-request di ulang tahunnya 2 tahun yang lalu, dia request KPK yang main dan memang dia seru banget pas kita main lagu-lagu koplo juga joget banget dianya. Tiap KPK manggung kayak di bengkel kemarin, bengkel Space itu dia dateng. Oh dia jadi montir juga tuh dia. Jadi montir di bengkel. Bukan bengkel. Bukan bengkelnya gitu. Baru Kalau kemarin Wika kita juga Salim main kita- di acaranya trans reveal apa? Si Billy. Gender. reveal. Transgender lu. Gender reveal. Gender reveal. Billy seru banget. Gender Dia Putra. Iya. Anwar gue ya. Gender isi ulang. Reveal. Salah. Nggak boleh. Iya. Gender reveal dan ternyata Seru banget. anaknya laki-laki. Selamat untuk Billy Syahputra. Wah, jadi Semoga lancar sampai hari Ada tap persalinan. in billingnya ya. Semoga lancar sampai hari H. oh, jadi bahkan setelah viral dan naik tuh banyak selebritis yang make teman-teman KPK ya ternyata ya. Ya teman kita selebriti semua. Wah, Enggak. Ya kebetulan juga banyak teman-teman Jerry juga dari kalangan artis yang juga teman-teman kita. Akhirnya dan Billy kan juga sebenarnya nge-DJ. oh iya Ya benar. ngajarin ya kita. Jadi kita. Oh, les Bikin namanya Billy Breakbeat, iya. Iya. Dia mainin lagu-lagu breakbeat under KPK manajemen. Oh gitu. Oke, jadi secara pergaulan teh luas gitu lah ya. Asik. Kenapa jadi Sunda? Kan gue ngikut lu. Oh iya. Kita nggak gaul tapi anak gaul tahu kita. Asik. Siap, Ajek, siap. Atur aja. Trans. Gender reveal. Dre. Gender itu jadi transgender. Mungkin kalau ngomongin KPK ini kan sebenarnya juga umurnya belum terlalu lama ya, belum sampai puluhan tahun gitu. Belum mau 3 tahun. Umur apa dulu nih? Umur secara Umur member KPK-nya. Umur KPK-nya. udah tua kalau membernya. Udah om gitu udah dedis. KPK-nya. Kita Ih, nggak parah banget ngomong tuanya ngeliat lu tadi. Ngomong tuanya ngeliat lu tadi. kita tuh nggak tua, kita tuh tua banget. Nggak cuman lu udah sejauh ini bertahan berjalan gitu kan ya. Udah spesifik nggak sih kayak marketnya pengen ke sini. Terus produk lagu yang output yang dihasilkan ya. Karena kan sempet ada kabar juga baru aja ngerilis lagu Singkong dan Keju. Oh iya, betul. Lagu lama yang di remix dijadiin breakdut gitu kan ya. Dan akhirnya kayak ini mau di mana nih, marketnya mau di mana, terus konsepnya nextnya ke depannya kayak gimana gitu.
si KPK sendiri mau kayak gimana sih? Dari awal Drew bikin sih emang target marketnya di corporate sebenarnya. Waduh ini. Gitu. Perusahaan-perusahaan ya tolong ya. Di hire. Dilanjutkan. RD kalau mau anniversary boleh panggil kita. Tapi emang mungkin juga disesuaikan sama angkatan kita ya. Iya benar. Ketika corporate itu bikin acara, kebanyakan juga audiensnya juga umuran kita. Jadi yang kita banyak remix itu lagu-lagu tahun 90-an, band-band 2000-an. 2000-an. Tapi diantaranya juga pasti kita selipin lagu-lagu baru yang ada di TikTok gitu. Iya. Dan yang kalau lagi untuk Singkong Keju memang ini lagu legend banget yang sebenarnya kemarin kita sudah pantau nih. Idenya dari Andres. Andres bilang, nih lagu seru nih kayaknya di remix gitu. Terus kita kan collab-nya sama Rico Ria, which dia adalah seorang produser breakbeat. Baru kenalan nih, via DM aja, halo Om Drew, apa kabar? Kenalin gini. Mau dong kalau Om Drew butuh atau KPK butuh lagu apa, Rico mau support ya. Oke siap, nanti kita berkabar ya. Terus belum kepikiran tuh anak Singkong tuh. Pas 2 minggu berikutnya kayak, saya coba lempar ke dia deh karena ini lagi eranya breakbeat nih, era lagunya Rico banget nih. Oke, Om Drew mau dibikin lagunya kayak apa? Karena sekarang kan lagi rame juga versi breakbeat tuh BKB. Jadi kita bikin ada kayak BKB-nya lah gitu. Udah habis itu jadi, pas udah jadi masih pakai vokal asli. Rico bilang, kenapa nggak KPK aja yang nyanyi? Yang track. Aduh, saya jawab aja sekarang ya, suara kita mah hancur. Hancurnya hancur banget. Udah cuek aja Om gitu. Oke, siap. Aduh, gimana ya caranya supaya kedengaran lebih halus gitu ya di kuping. Kita cari vokalis cewek. Kebetulan memang temennya dari Bakti. Kemarin kita sempet nggak sengaja manggung bareng, dia nyanyi. Wah, cocok nih. Sempat kita ajak collab juga untuk satu gig. Ya suaranya cocok. Kita ajak Bella mau nggak nyanyi? Isabella gitu. nih. Iya. Isabella. Supaya kita nggak hancur-hancur banget lah. ada yang bagus lah. Agak dinamis lah. Dikit lah. Kalau ada yang dipuji, kalau nggak lagu ya suaranya Bella lah gitu. Bukan suara kita. Dan kita mah terima nasib aja gitu. Tapi kan sebenarnya kalau lo jadi MC itu kan tetap ada nyanyinya kan? Ada, Berarti cuma sebenarnya kan nggak harus bisa bagus. Iya juga sih. Tapi bisa nyanyi kan pada basicnya pada Bisa. Kan kata Cuman bagus apa jelek? Cukup di bagus aja berarti. Jangan terus lagi. Gua lagi naikin lagi nih. Cuman berarti si kata Rico tadi produsernya udah hajar aja nih. Ya hajar aja. Jadi Ternyata bagus hasilnya. ya oke. Ya karena dia jago. Jadi sih. berempat ini take vokal semua. Yes. Tinggal ditiban aja. Saya bilang, coba cari suaranya yang paling mending gitu. Kayaknya dia nggak enak juga ngejawabnya ya gitu. Nggak dibales tuh. Udah aman. Udahlah gabungin aja semuanya. Oke Om tenang, aku layer semua. Di-layer lah dia Biar segala kekurangannya ketutup tuh ya. Saling mengisi, jadinya saling mengisi. Tapi udah pernah dibawain live belum si Pernah kemarin Keju? baru aja minggu lalu kita kita main di ada sebuah kuis. Terus itu tayang juga tuh di YouTube. Nah ternyata di YouTube lagunya itu kena copyright. Oh iya bener juga. Jadi yang keluar suara kita doang. Hancur sadadanya. Beatnya nggak ada. Di salah satu stasiun TV swasta yang besar juga. Iya. Beatnya nggak ada suara kita. Saya Beatnya nggak ada hilang. saya jadi nggak enak sama mereka gitu di hancur. Tapi kan ngomong-ngomong soal copyright, ini kan KPK ini banyak ngover bawain remix ya lagu-lagu yang udah Lagu keren lah. viral lah ya. Ya. Dan memang lagi rame-rame nih soal copyright gitu kan. Secara performer, apa yang dilakukan KPK buat mengamankan nih biar gua performnya aman gitu? Aduh, deg-degan nih jawabnya ya. Sebenarnya sekarang lagi di posisi kita lagi nunggu senior kita nih yang punya kuasa di atas lah gitu selain Tuhan ya. Maksudnya mereka akan bikin aturannya seperti apa, kita akan ngikut aja. Karena mau gimana pun kita pasti akan ikut aturan dan kita pengen banget kok secara resmi. Kan kita jadi punya pertanyaan ini, kalau misalnya taruhlah band X
kita izin ke band X-nya tuh lewat mana. Sedangkan untuk bisa ke X itu kan jalurnya juga nggak langsung bisa ke Betul, mereka. ada gitu. layernya lah. Betul. Bisa lewat IO-nya bisa, Iya. atau lewat LMKN-nya juga bisa ya. Iya, itu yang harus agak ribet kita pasti. cari tahu Iya, sih. iya. Kita pengen banget, makanya nanti setelah aturannya sudah jelas ya, kita harus izin semuanya. Betul. Tapi ada beberapa yang memang sudah izin, sudah clear karena kita juga lewat publisher kita. Oh, oke. Makanya ada beberapa lagu yang cover to master, contohnya ada Terlatih Patah Hati, Pergi Pagi Pulang Pagi, itu ada di Spotify-nya KPK karena itu sudah resmi, Sudah clearance lah ya. sudah clear. Sudah aman. Iya, sudah aman. Oke, jadi sudah bisa dinikmati versi KPK. Betul, Ya. betul. Tinggal dicari aja. Tinggal dicari aja. Yang lebih mudah ya punya lagu-lagunya Wisnu yang udah kita remix, karena ya tinggal ngomong ke orangnya. Kan kalau ngomongin soal grup-grup koplo nih bermunculan banyak ya. banyak banget. Setelah Phil Koplo dan teman-temannya sekarang nih banyak banget. Di kalian tuh ada persaingan nggak sih? Asik? Atau kayak gue punya treatment ini nih biar lebih disukain, atau gue punya ciri khas ini nih gitu. Kalau KPK sendiri respon si persaingan koplo ini gimana? Kita nganggapnya bukan saingan ya. Bukan Malah saingan ya. Emang jadi Lebih lawan aja ya. Enggak. Ke beberapa ada teman juga kan, yang oke. teman apa namanya kayak Jenda juga temen kan, dia juga punya grup juga. Ya udah kita ngumpul bareng, tukar-tukaran apa nih soal apa ngobrol tentang koplo, Oke. kedepannya mau gimana gitu, saling support jadinya. Kayak gitu. Mereka bikin acara kita datang. Kita sih nganggapnya itu jadi tantangan buat kita. Oh, yes. Biar gimana caranya. Ini bener nih gue ngomongin. Wuh. Biar gimana caranya kita tuh bisa tetap eksis dan juga tidak tersaingi sama yang lain. Jadi kita nggak ngerasa semuanya tuh saingan. Malah bahkan waktu itu kita sempat bikin kolektif koplo barengan, oke. itu di Bajawa Kemang. Kita mengadakan semua grup-grup koplo yang ada di Jakarta. Kita undang semua tuh. Kita undang semua ke situ. Kita datang, Kita kita gathering. Itu bulan puasa ya? Iya, bulan puasa. Bulan puasa kita jadi buka bersama sama semua teman-teman koplo. Jadi semua itu ada tuh yang dari Jakarta semuanya. Dari kumpul. Jakarta. Jadi kita membuka wadah biar kita tuh ya udahlah, kita kan sama-sama koplo nih, kita sama-sama enjoy gitu. Kita nggak usah saingan, ya udah. Kan rezeki kalau kata Drew, rezeki wis ono signatur. Oh iya, signatur. Oh iya. gitu. Signatur tanda tangan. Hai, Tanda tangan. Bener kan tadi? Jokes internet. Hah? Tadi bener nggak lo ngomongin? Bener. Bener kan? Bener. Iya kan? Oh, Karena manajer kan gua ada. tadi ngumpul sama perkoploan lain. Iya, perkoploan. Jadi apa? Bulan puasa kan juga akhirnya bagi-bagi ini Iya, juga ya. benar. Ada juga Takjil. Iya, takjil. Tapi kita tetap melihat kayak Endex AK, Jono Joni, Phil Koplo itu memang mereka kita lihat sebagai senior lah, pendahulu gitu, masih Iya. tetap idola kita banget sih. Yes. Kayak makanya kemarin ketika Singkong Keju dibawain sama Endex AK, kita bangganya banget-bangetan. Bahkan kita sampai ngontenin itu dan kita juga menyampaikan nih buat teman-teman karena Singkong Keju itu kalau siapapun yang mau minta dan mau mainin boleh, monggo. Oke, jadi ngambil Kita beatnya dari KPK Iya, boleh. kita kasih lagunya buat kasih dimainin di lagunya. setlist Kasih gitu. waf-nya. Kita kasih versi yang WAV supaya kualitasnya lebih bagus lah gitu. Jadi kita pun sangat-sangat support. Waktu itu pernah kita ke Bali, disamperin juga sama ada salah satu DJ koplo Bali. lokal Yes. gitu. Kita welcome aja lah, Ya. kita mah siapa tuh masih sama-sama makan nasi. Tapi ngomong soal perform, soal apa namanya manggung lah. Kan lagi rame-rame juga tuh soal riders artis. Ya. Ini dia. Eta. Ada yang Kalau KPK nih ridersnya apa ya kira-kira ini? Kita itu ada Kembang. yang pertama itu yang udah pasti itu adalah pisang sisir. Nah, Oh bisa. Pisang sisir itu adalah requestannya Jerry Likmahua. Iya. Karena Pisang, memang pisang, itu ada favorit. Energi lah ya. Iya. enggak, karena aku ada apa GERD ya. Oh good. Jadi kalau misalnya lagi kambuh, udah makan pisang. Pisang. Tapi kan udah enggak sekarang. Iya. Jadinya keterusan tuh, ada terus pisangnya. Iya, terusan. Sama Iya. kalau tapi, misalkan tapi ntar dulu, ada cerita lucu waktu itu di daerah mana? Kan di sana nggak semua belum. lucu banget kan? belum. Nggak semua daerah ada si pisang ini kan. Pisang sisir. Iya, dibawain lah, ngomong udah aman ya kata ini. Udah aman ya pisang lo gitu. Oh iya, pas dateng segambreng gini pisang. Sekandang. Pisang tanduk. Iya, kalau mateng, hijau. Ijo. pisangnya segitu. Hah,
sekalian aja tepung sama gorengannya gitu kan. Biar kita bikin di sini gitu. Itu salah gitu. Akhirnya lebih spesifik lagi. Itu kan pisang hijau ya. Kita kan memperformnya kan ini ya, 2 jam lagi ya. Masa kita harus nunggu 3 hari matang dulu? Kan enggak dong. Bener-bener enggak dong. Masih hijau nggak bisa diapa-apain. Kita mau bawa pulang juga naik pesawat 1 tandan gimana coba? Akhirnya nggak diapa-apain tuh pisang udah jadi pajangan aja. Ketinggal aja. Akhirnya kita lebih ditulis brandnya apa. Iya. Nah denger-denger katanya sekarang masih hijau. Sama ada satu lagi riders kalau keluar kota kita untuk para klien harus menyiapkan Labubu Tegal yang sudah duduk di car seat nempel di AC di bagian depan. Pakai baju warna-warni. Pakai baju warna-warni dan Labubunya ada 5. Sebenarnya Kita jelasin itu kenapa. jelasin Bak. Sebenarnya gini, karena kan kita diminta riders ya. Iya, Diminta banyak riders. tuh kan. Banyak ridersnya nih, oksigen apa segala macam, minuman ini segala macam. ya, ciki-ciki gitu Kita kan. tambahinlah 1 diselipin di tengah-tengah gitu kan. Labubu Tegal 5 dengan baju warna-warni sudah ditempel di AC bagian depan. Oke. Karena buat kita akan menilai para klien-klien kita. Oh iya, serius apakah apa mereka nih? membaca ridersnya Bener atau dibaca tidak ridersnya. Itu ada yang kurang. Kalau nggak, misalkan gitu. kliennya, Kak, ini Labubu Tegal apa? Nah, berarti dia dia udah bagus baca. dong. Karena nggak cuma sekali 2 kali. Ketika kita datang, ternyata ridersnya Ada yang kurang. maaf ya sebelumnya. Karena kan kita requestnya misalkan mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa minum brand Tertentu, lain selain ya, misalkan yang tiba-tiba yang datang kan gue nggak suka nih, gue harus nah gitu. Maksudnya kalau di ridersnya udah gitu, Udah dibaca ya harus lah gitu. ya. Makanya kita tuh selalu menyebutkan di tengah itu ada Labubu Tegal 5. Sebenarnya biar ditanya sih. Iya. Iya. Tapi ada yang sediain nggak? Gak ada. Gak ada. Mau sih, mau There is no Gimana? such thing. Gimana Madun? Gimana? Ada nggak Madun? Nggak ada, kan? Nggak ada ya? Enggak, kalau sampai ada sih, wah gila hebat banget. Tiba-tiba ada nanya, Labubu. iya, Yang Tegal itu. Tapi sebenarnya riders KPK standar banget kok, semua itu bisa dibeli di minimart. Iya, Gitu. iya, Bener-bener nggak repot. Nggak repot gitu. kok. Iya, paling Labubunya doang. Kan labubunya doang yang repot. Labubu Tegal. Itu ini siapa sih? Lu ya? Enggak, Oh, Jerry ya? kita waktu di Tegal, Gua, kita main di Tegal. karena ada yang kurang. Ada Labubu gitu. Labubu. Tapi ngomong-ngomong soal main, manggung, itu paling jauh di Kamboja. mana? Wih, serius? Kamboja. Kamboja paling jauh jaraknya, mainnya paling sebentar. Asli. Asli, paling benar. Kita Berapa nggak ada menit, 10 Mas? jam di situ. Kita nggak ada 10 jam. Nggak di nyampe, Kamboja. kita perjalanan itu hampir 18 jam. Iya. Main cuman 1 jam setengah, nggak nyampe 1 jam kan. Terus? Paling cepet itu aja. Balik Terus hotel harus, lagi. harus kelar main harus langsung ke airport. bandara lagi karena besok paginya ada acara running di Iya. GBK. Wow. Jadi nyampe Kamboja malam, main 1,5 jam, langsung cabut Flight lagi ke lagi. airport, Flight lagi. langsung ke GBK. Langsung GBK itu. Apa itu tidur? Itu lebih deg-degan sih. Udah keringet dingin. Nah itu tuh, kalau itu waktunya pas. Iya, iya. Waktunya cocok kalau itu. Oke, Kemarin juga seru. tuh, Jadi, seru tuh, pas. jadi kalau manggung jauh itu berarti capek juga ya di perjalanan ya, deg-degan. Fun Sempet tetap fun sih. fun, tapi Iya. emang capek aja. Paling kan kayak misalkan selesai perform jam 3 subuh, terus pesawat jam 6, gua datangnya jam 5.50. Yang nggak seneng mereka. Paling kita di pesawat udah. Dia kan balik Di pesawat, lagi kan. paling depan tuh begini. Mana nih Bakti nih? Iya, karena malamnya kita harus main dari bengkel kan. Iya. Dia kemabokan, dan muncul di pesawat tuh. Sampai Kita duduk tidur menutup di pintu. panggung, guling-guling di panggung kita sampai ngeliatnya. Iya. Itu lawan show. Masalahnya itu pesawatnya ke Malaysia. Jadi malamnya main di SCBD, selesai jam 3 subuh, kita pulang Paginya segala macam, jalan. pesawatnya kita jam 6 pagi. Iya. Gitu ke Malaysia. Mendingan langsung ke bandara sih kalau kayak gitu tuh. Itu ya. dia. Itu Nah, dia. gue aja enggak. Dia pulang dulu. Perkara dia di stage, ada Davina, dia turun dikejar tuh sampai ujung. Aduh. Ada saya ngeliatnya, ada Kan lagi nyanyi ya, lagi seru Iya, iya. koplo gini. Ditinggalin panggungnya sama dia. Di bawah ada Davina, dia datang nonton oke. gitu kan. Lu- Karena sebelumnya apa ya? Malik ya? Enggak, ada banyak, ada Sal Priadi, Oh, ya, ada banyak, ada Sal Juicy Priadi, Lucy. ada Juicy Lucy, Kita gitu kan. closingnya. Kita closingnya. biar pecah nih. Nah, ternyata Davina nonton di bawah. Lompat lah gue turun ke bawah. Itu kan, Davina apa kabar? Itu kan, oh janji koplo. Lupa kerja lu. Lupa kerja. Lupa Itu kerja. dia, maaf. Aduh. Seru ya. Teman kalian ini kan berempat gitu kan ya. Berlima kadang ya yang perform ya. Sama korlap. Ada. Adam Kodam. Korlapnya gitu Itu kan. kayak ikonnya kita lah. Nah, itu ikonnya.
Itu pernah nggak sih kayak ya ribut-ribut kecil lah atau Seringnya sih gesekan-gesekan? gue yang diributin. Nih Bakti mana sih? Ini Bakti gimana sih? Jadi gitu ya? Iya. Ah, iya, iya. Kadang janjian nih pakai baju hitam, dia sendiri putih harapannya. Kayak gitu. Misalkan Ada kayak aja kita kan- salahnya, ada Kita aja kan ada gitu. meeting evaluasi ya Iya, tiap bulannya. Dan kita tuh selalu kalau meeting tuh selalu pakai baju hitam gitu. Tiba-tiba gue datang pakai putih. Atau kalau berangkat keluar kota, oke semuanya hitam ya, gue abu-abu, pink gitu. Ini masalahnya di lu ya, Bakti? Iya. Di gue. Dia. Maaf Madon. Oke, sekarang kita saatnya mau ngasih games ke teman-teman KPK. Boleh diwakilkan salah satu ngambil. Oke. Yang mana aja? Pilih bebas. Karena kita suka angka 1, kita ambil nomor 3. Nggak jelas. Ambil ya? Iya boleh, silakan. Oke. Silakan dibaca. Apa gamesnya, Kak? Games jawab cepat, tunjuk orangnya. Karena Oke. Bakti emang salah milih nomor. Jawab cepat, tunjuk orangnya ya. Ini Jawab kita cepat, mau... Berarti kalau misalkan pertanyaannya Pertanyaan dari gue. mulai, kita cuma nunjuk aja. Ya, boleh. Ya, boleh. Tunjuk gitu. Oke. Tapi kalau bisa pakai suara juga sih. Oke. Kan Oke. kita audio Guys, tahu visual. jawabannya kan? Ya. Iya. Madon. Oke, kita langsung mulai aja jawab cepat bareng sama kelompok pemuja koplo. Siapa yang menjawab boleh masing-masing, Oke. tinggal tunjuk aja. Oh, Jadi yang ini jawab cuma satu. Giliran. oh, enggak, bebas. Oh, bebas. Jadi silakan berebutan ya berarti ya? Berebutan ya berarti kan ya? Iya. Tunjuk. bareng-bareng ya. Iya. Oh, Saling nunjuk menunjuk. supaya dia yang jawab gitu. Enggak, orangnya itu jawabannya. Orangnya itu Iya. tinggal Oh, jawab. pertanyaannya pertanyaan siapa siapa? yang paling suka senyum gitu. Nah, Wah. gitu. Oke. Let's go. Oke. Siapa yang paling suka bohong? Kok gue? Aku tidak bohong, aku hanya ngeles. Sering bohongin perempuan. Oke. Oke. Dikit. Nah, bohongnya gimana? Tadi ya kan ngeles-ngeles tuh bohongnya apakah suka Bakti di mana lo? Lagi OTW nih ternyata baru mandi. OTW mah, gue OTW kamar mandi. Bohongnya kayak gitu ya. Enggak, maksudnya kayak misalkan datang gitu. Oh hari ini ada photoshoot nih, terus harus bawa baju hitam, gue nya nggak bawa baju, terus bilangnya di laundry gitu. Oh gitu. Gitu Oh gitu. Tapi kan langsung ngambil Iya, dari rumah kan langsung ngambil, Terus gojek langsung gojek, itu langsung nyampe. gojek, padahal lupa gitu. Bohongnya di situ ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan kedua, siapakah yang paling suka ngilang? Hilang. Ngilang. Nih. Ini. Iya. Pernah main di salah satu klub di Jakarta. Iya. Kita baru main dapat 2 lagu. 2 lagu nih. Udah nggak ada. Kemana Bakti? Hilang ingatan kalau itu sih. Banyakan Baru 2 minumnya. lagu udah nggak ada. Iya lagi. Udah. Coba gimana? Udah hilangnya? kelihatan dari sebelum dia main tuh udah karena habis puasa. iya, habis libur Kita kan sebulan nggak stop kerja. juga. Udah super iya. excited banget Udah nih main nih. Oke, cheers. Tapi kan kadang-kadang kan harus ada yang jadi kipernya lah ya. Maksudnya sebelum naik lo jangan banyak-banyak. Nah itu gua nggak peduli. Itu salahnya. Itu pedulin loh. Tuh kan Bu Manajer udah pasti manajer udah magri nih, lu jangan banyak sebelum naik nih. Enggak, dulu tuh udah gini ke gue. Iya, dia udah ngeliatin tuh. Udah gitu, Kayaknya udah gitu. Kayaknya ada yang akan aneh nih. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Kalau janjian, siapakah yang paling suka ngaret? Mr. Jerry. Iya lagi. Oke, jam 9 ya. Jam 9 pagi ya. Oke, set. Jam 10. 10.15. Oke, Jon. Pernah gua kan ada evaluasi tiap weekly lah, Oh, iya, weekly iya, meeting iya. kita Weekly kan. meeting, ya. Pernah weekly meeting bentrok sama acara gua siangnya gitu kan. Terus gua yang WhatsApp Japri Madon, manajer bilang, Jon, sorry Jon, kita harus dari pagi nih karena jam 12 gua harus cabut gitu. Nggak bisa nih lama-lama. Oke, gua bilang anak-anak ya. Oke, siap, anak-anak pada bisa. Pagi Wah, tuh. Iya, udah aman. Tiba-tiba tidur alarmnya lupa dipencet. Janjian jam 9. Dia yang ngajakin. Iya. Bangunnya lompat. Jam 9 bangunnya. Nih kok kayak ada yang aneh. Lagi nyenyak-nyenyak sambil tidur. Kayak ada yang lupa nih. Tidur. Wah kerja. Pas lihat jam 9 pas. Terus dia baru WhatsApp. Udah OTW kan. Anak-anak udah pada ngumpul nih. OTW. Padahal OTW kamar mandi.
Wah itu langsung cuci muka, sikat gigi. Berangkat Dari rumah ke kantor jauh padahal. Jauh. Jam segitu kan lagi macet di Iya mana-mana sih, kan. macet-macetnya Jadinya sih. walaupun BSD Bintaro cuman 30 menit aslinya jadi kayak 45 menit. Kayak 2 hari lah. Jam 10 nyampenya udah pada ngumpul. So asik aja udah. John. Padahal gue yang atur. Iya. Gua mau ngedumel dia bos gue. Gua mau marah ntar gue dikeluarin gimana? Oke, pertanyaan keempat nih ya. Siapakah yang paling bucin? Bucin. Kok Saling saya? tunjuk, saling tunjuk. Ini bucin tau nih. Oh iya ini sih. Dia nggak bisa Oh, iya, banget nih. Bung Jerry ya? Bucin ya? Iya. Dia mau nyampe mana? Iya. Kota manapun nggak berhenti video callan. Surabaya ke Kendari ya? Apa? Kediri. Nah, Surabaya Surabaya Kediri. Jalur darat tuh. Jalur kan? darat 4 jam. Video call. HX tuh. Wow. Video. Miu. Iya, Miu. Bini gue panggilnya Miu. Kita yang dengerin gini. Nih mereka udah nggak ngobrol sebenarnya gitu. Udah nikah kan? Udah nikah kan? Udah nikah. Oh, tapi sebucin itu ya? Iya tidur, nempel aja. Dia bawa ini phone holder, dia tempel kaca gitu. Tempelin udah. Kalau lagi bosen gini. Nih ada Andre. Iya. Teman-teman dilebatkan. Udah nggak tahu mau ngomongin apa kan? Libatkan teman-teman Anda. Iya, saya dalam hati matiin aja Jack. Nggak apa-apa, kita lagi bareng. Acara landing di GBK pagi-pagi akan datang. Rajon. Lah kalau di GBK kenapa nggak diajak aja? Kan ada anak masih Ada kecil. Oh, jadi jagain anak. Jadi jaga anak di rumah. Oh, mungkin dia video call ke anak juga kali. Iya ke anak. Asik, ini bijak. Sama Iya, lebih- 15 menit mah cukup. Kalau anak ya. Sama lebih takut istri. Ya itu dia. Ke situ bridgingnya. Iya. Itu intinya. Jadi bukan bucin sebenarnya. Oke. Demi Oke, keamanan. pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan kelima nih ya berarti ya. Iya. Siapakah yang paling dangdut di antara kalian? Dangdut. Paling Paling dangdut. dangdut. Ini kali ya. Siapa dah? Di ini dangdut nih. Ini paling dangdut. Dangdut dia. Paling dangdut lu ya? Oh gue ya? Iya. Lu yang paling Gue. Ini senggaan itu, senggaan. Lu makannya Itu keselak. Air. Dia bakti. Oh itu senggaan namanya ya? Iya, iya. Oh, senggaan. Oh, itu senggaan. Oh istilahnya Oh, senggaan. Iya. Baru tahu. Ih. Terima kasih banyak. Ajar kopo sama gue. Perasaan lu di sini. Kenapa lo tiba-tiba ke sana? Itu pekerjaan paling mudah kan kalau misalnya di om-om itu kan. Iya, iya, iya. Orkes Gua- Melayu. gua- Tapi kalau nggak biasa susah tau. Tapi Iya. kalau nggak Nggak tahu tahu lagunya iya. atau nggak tahu ketukannya, Iya. pas masuk Kayak Cendol Dawet sih, nabrak iya, sama iya. fals. Bener. Sama kan kadang kan kalau misalkan lagu dangdut kan udah ada ininya, cak Senggaan ya? gitu kan. Itu senggaan. Senggaan. Senggaan John. Ya senggaan lah. Seenggaknya. Ya. Terus yang MC yang senggaan itu siapa? Namanya apa? Tukang senja. Tukang senggak, iya. Tukang senggak. Tukang senggak, Senggak, iya. oh. Dia yang kalau dia megang nya itu apa namanya? Simbalnya sama ecek-ecek. Nah, Oh itu istilahnya. Iya. Kita baru tahu. nah, Oh. KPK nih. iya. Oh, Oh gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya di games jawab cepat ini. Oke. Siapakah yang paling lama di kamar mandi? Oh dia. gue. Ini Iya sih. Ini Jujur gue sih. Pokoknya Lu ngapain aja di kamar mandi, Bakti? Perform bro. Perform bro. Show. Oh memperhatikan lekuk tubuh. Aneh habis. Aneh habis. Semua nyesel denger. Aneh habis. Scrolling, terus main game. Oh, gitu. update. Iya sih kalau Makanya setiap kalau misalkan sekamar sama siapa nih, gue selalu nanya, lo mau kamar mandi nggak? Lo kamar mandi nggak? Lo dulu deh, soalnya gue lama. lu gak lama. Iya. Hari biasanya. Paling nggak enak tuh sekamar sama Udah dia. packing ya. Enak. Iya. Dia nggak bisa dingin. Iya. Oke. Nggak ada AC kamar gue mandi. paling dingin 25. Oh, oke. Pernah kita paham. tidur AC 28. Lu keluar aja. Ngapain di kamar? Di mobil aja. Lo kan gue kedinginan. Nanti gue gitu kan ini. Pilek Iya. 28 30. Gue masuk mall aja pilek. Nonton aja gue bawa selimut. AC di rumah gue paling dingin 26 di kamar. Iya sih, mending gak pakai AC sih. Sumpah aneh habis. Tapi unik sih, unik ya. Iya, iya. Seru nih ketemu member kayak gini. Enggak, Anda sudah seru. gue ceritanya mereka enggak. Ini baru sehari. Oh iya, iya. Coba 3 tahun. Coba seminggu. Pulang lah lu pulang.
Alhamdulillah. Kita udah berkali-kali posting, ada yang mau tuker tambah nggak gitu. Nggak ada yang mau mereka ya. Tapi alhamdulillah teman-teman KPK itu terpaksa menerima gue. Jadi gue senang lah walaupun terpaksa tapi gue tetap senang. Aduh. Tapi terima kasih waktunya buat KPK. Seru sekali. Sudah Mantap. cukup panjang kita ngobrol-ngobrol. Ya. Semoga sukses ke depan. Amin doain semoga Singkong Keju dan yang seterusnya nanti karena kita memang rencana banyak banget project ke depannya. Rilis lagu lah ya. Iya benar. Kita terinspirasi banyak sekali musisi di luar sana. Intinya berkarya aja. Sampai kapanpun kita akan terus mencoba berkarya di era-era Koplo ini. Oke. Thank you waktunya buat KPK. Terima kasih banyak Ardi. Dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah. Dadah.